Jumpa lagi sahabat. Channel keren, cepat. Channel hikmah, pelipur lara. Kali ini akan ada cerita menarik. Alkisah, pada suatu hari Raja Harun ar-Rasyid merasa gundah gulana, hatinya sedih, resah dan gelisah karena berkali-kali berangkas istana kecolongan, dimaling orang. Tetapi tidak lain malingnya pastilah para wazir, sebab gudang kas berangkas berisi uang dinar dirham tidak akan bisa masuk kecuali para wazir yang jumlahnya 5. Maka gelisah, gundah gulana hati raja yang dimuliakan Harun ar-Rasyid ini. Terpikir olehnya, bagaimana caranya dapat mengetahui siapa pencurinya sesungguhnya. Dari 5 orang ini, 5 wazir ini, pastilah mereka yang mencuri uang berangkas di kementerian. Maka sambil ingin tahu bagaimana kecerdikan si Abu Nawas dipanggilnya untuk mencari siapa sesungguhnya pencuri uang berangkas. Maka kemudian yang mulia Baginda Harun ar-Rasyid ini memanggil utusan istana. Wahai engkau utusan istana, namanya si Mahmud. Keren. Mahmud, patih hamba memenuhi panggilan. Hari ini engkau pergi ke rumah Abu Nawas, suruh datang kemari. Itu tak lama kemudian patih laksanakan, hamba akan segera pergi. Maka dengan kuda tunggangan istana, si Mahmud ini naik kuda, melesat, wush. Tidak lama sampailah ke rumah Abu Nawas. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Apa gerangan? Kami utusan dari raja. Tuan Abu hari ini dipanggil untuk ke istana. Ada apa gerangan? Belum tahu apa maksud raja. Bagus, oke, akan saya datang. Akan saya laksanakan panggilan raja. Maka kemudian wush, melesat bagai kilat, utusan istana pergi menghadap. Wahai Tuan Raja, Baginda yang mulia, hamba telah melaksanakan perintah Baginda untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera untuk datang ke istana dengan mengendarai bigol semacam kuda kecil atau keledai yang kita kenal. Tentu beda dengan istana yang cepat untuk perjalanan ke istana. Maka dia dengan keledai teklak datang ke istana. Dalam perjalanan Abu Nawas penasaran, apa sesungguhnya yang akan terjadi? Hamba tidak merasa salah, apakah akan dihukum? Tidaklah. Kemudian sampailah ke istana, disambut raja. Wahai Abu, selamat datang. Selamat datang. Baik Baginda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka kemudian Baginda memanggil Abu Nawas di sampingnya, kursi yang agak rendah, dan berbisik, Abu,
Aku memerlukan jasamu. Uang berangkas di kementerian selalu hilang. 50 dirham, kadang 70 dirham. Jumlahnya sudah ribuan dirham. Aku ingin engkau tahu siapa pencurinya. Terduduk sebentar. Berpikir bagaimana caranya. Tengadah, wahai baginda, insya Allah kami akan membantu untuk menemukan pencuri itu. Tetapi bukan hari ini. Baik, Abu Nawas, karena kelima wazirku itu sudah saya datangkan dan saya tanya satu persatu. Mereka semuanya tidak ada yang mengaku. Bukan saya, Paduka, saya bukan mencuri. Bukan saya pencurinya. Satu lagi, maaf Patih, hamba tidak mencuri. Sampai kelima wazir itu tidak ada yang mengaku. Begitu Abu Nawas ceritanya. Raja, hari Selasa depan hamba akan datang kemari. Undanglah para wazir yang Paduka curigai itu menghadap raja dan saya datang. Dan kemudian hari Selasa datang. Dan kelima wazir itu pun diundang. Abu Nawas datang pula. Maka kini telah lengkap. 5 wazir duduk berjajar di depan singgasana raja. Abu Nawas mendekat, tampak berbisik lagi. Wahai baginda, katakan nanti saya punya topi. Di balik topi, di dalam topi ini akan terlihat pemandangan surga yang sangat indah. Katakan ada surga terlihat di balik topi saya ini. Oke Abu Nawas, oke. Sambil berbisik. Maka nanti akan saya katakan, jika 5 wazir itu melihat pemandangan surga, maka bukan dia orangnya yang mencuri. Itu sia-sianya. Kemudian masing-masing duduk pada tempatnya. Raja kembali ke singgasananya dan Abu Nawas duduk di kursi di bawah singgasana. Kelima wazir ada berjajar di depan. Action. Abu Nawas mau memegang topinya sambil dibawa ke raja. Raja, lihatlah. Lihat raja, lihat. Di balik topi saya ini, apa raja itu? Woi, apa Abu Nawas itu? Alam indah sekali, woi. Air-air mengalir. Ada dar-darat cantik, pemandangannya indah, wih. Apa itu Abu Nawas? Raja, ini adalah pemandangan surga. Dan siapa nanti yang melihat pemandangan surga ini di antara 5 wazir itu, maka dia bukan pencurinya dan raja tidak boleh mencurigainya. Bagus, oke Abu Nawas, oke. Lalu Abu Nawas berdiri. Antara menteri satu dan menteri lainnya memang duduknya telah ditata agak berjauhan, tidak berjajar langsung. Dan apa yang terjadi? Abu Nawas datang dengan membawa topi dan dihadapkan kepada wazir yang pertama. Lihat wazir, ada apa? Wih,
Waduh, luar biasa. Indah sekali. Indah sekali Abu Nawas. Ini pemandangan apa ini? Wih, burung-burung berterbangan. Air mengalir jernih dengan ikan-ikan yang indah. Luar biasa ini. Luar biasa. Ini pemandangan surga. Iya, luar biasa. Kagum saya. Oke, terima kasih. Wazir kedua disuruh melihat apa reaksi wazir kedua setelah diperlihatkan topi semacam ini. Gimana wazir kedua? Mana? Cuma topi, gak ada apa-apanya. Jadi kau tidak melihat surga di dalamnya, pandangannya ada pemandangan indah. Enggak ada apa-apa. Wazir pertama sudah mulai gemetar. Kamu ini, kata Abu Nawas, setelah ada pemandangan yang indah sekali surga, kamu bilang apa? Wahai Patih, sampaikan kepada raja, sesungguhnya kami hanya bisa berkata dengan jujur. Sambil gemetar-gemetar begini. Memang hamba tidak melihat apapun di topi, kecuali hanya topi, dalam topi yang lusuh. Raja tidak bereaksi. Kemudian wazir ketiga sudah gemetaran, dilihatkan. Lalu wazir ketiga bereaksi. Wah, luar biasa, indah sekali. Betul kamu sahabat, betul sekali. Ada surga seperti ini. Oh, taman-tamannya indah sekali. Begitu. Luar biasa raja, memang betul. Terima kasih. Kamu telah menyampaikannya sesungguhnya, kata Abu Nawas. Kemudian di offer yang keempat. Yang keempat, wazir keempat bilang, mana nggak ada apa-apa, cuma topi kosong. Raja, sama dihukum apapun, dipecat pun siap. Memang yang saya lihat tidak ada yang tampak, tidak ada tampak kecuali topi, tidak ada surga dalamnya. Tak lama wazir kelima juga sama seperti yang keempat. Tidak ada apa-apa, mana? Ampun Patih, hamba tidak melihat apapun kecuali topi. Maka segeralah Abu Nawas mengambil topinya, dan kemudian topi itu dipakai demikian rupa. Lalu Abu Nawas datang ke raja dan berbisik, Raja, pencurinya adalah wazir pertama dan ketiga, serta-merta Algojo, tangkap itu wazir pertama dan yang ketiga, ikat dengan rantai sana, bawa ke sel tahanan. Dialah pencurinya. Benar Raja, benar sekali. Dia adalah pendusta. Karena topi saya ini memang tidak ada pemandangan apa-apa. Dia berdusta. Dan ketiga wazir yang mengatakan memang topi hanya topi, orang-orang jujur. Akhirnya nasib kedua wazir diikat, masuk sel tahanan dan dipecat.